Kasih setiamu buat kami. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, Haleluya. dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Haleluya. Sungguh besar. Yes. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami bersyukur Bapa, jika sampai saat ini kami boleh ada, itu semua hanya karena kasih setiamu buat kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu karena perkenanan buat kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kasih setiamu. Kami bersyukur untuk pengorbananmu buat kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada di dalam tanganmu ya Tuhan. Dan saat ini, biar kiranya kami boleh memuji dan menyembahmu. Biar kiranya saat ini kami boleh meninggikan Engkau, meninggikan, menyanjung, menyembah Engkau, karena Engkau yang layak untuk ditinggikan. Inilah kami Tuhan, layakkan setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada, untuk boleh masuk dalam hadirat-Mu. Yes, mari sama-sama katakan, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku Tak bisa, tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. sama-sama katakan, Sungguh besar amin. pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh sungguh besar. Sungguh besar. Amin. Haleluya. Sungguh indah. Sungguh indah
terlalu dalam untuk dimengerti. Mari dimanapun saudara berada, angkat hatimu, sembah Tuhan, bersyukur. Sungguh indah Haleluya. yang kau pikirkan tentang Ekspresikan cintamu kepada Tuhan. tak terselang. Ekspresikan rasa syukurmu kepadanya pada siang hari ini. Sungguh indah. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Haleluya. Sungguh indah. Haleluya. Haleluya. Dimanapun saudara berada, mari sembah Tuhan, tinggikan dan agungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Kau sahabat kami, tak pernah kau tinggalkan kami, tak pernah kau lupakan kami. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Hormat dan kemuliaan bagi Engkau, bagi anak domba yang ditahta. Sebab Engkau yang layak untuk diagungkan, sebab Engkau yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami memberikan bagi Engkau. Mari saudara angkat suaramu, katakan haleluya. haleluya, haleluya. Bagi anak domba Yang duduk di tahta, duduk di tahta. haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta.
Bagi Engkau Raja dan Raja. Haleluya. Bagi anak domba. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tata. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba. 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 Bagi anak domba Kuasa. berkuasa selamanya. Bagi anak domba. Haleluya. Segala pujian hanya layak bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kesetiaan-Mu, kami bersyukur untuk pimpinan penyertaan-Mu buat kami. Dan saat ini saatnya Engkau ditinggikan, diagungkan. Dimanapun kami saat ini, di rumah kami masing-masing, kami mau tetap connect dengan Engkau, memuji, meninggikan Engkau. Kami mau bersuka cita di hadirat-Mu, kami bersuka cita di hadapan-Mu, karena Engkau baik buat kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya. Shalom saudara. Saya yakin dan percaya, walaupun kita enggak dalam satu gedung ibadah, tapi saya percaya di dalam Tuhan kita satu. Di dalam hati, di dalam pemikiran, dan sama-sama satu. Punya satu tujuan untuk meninggikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita tinggikan Tuhan. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar kiranya dari tempat kita masing-masing, dari rumah-rumah kita, dari hati kita mengalir puji-pujian bagi Tuhan kita. Sebab Dia yang layak untuk ditinggikan. Karya-Mu Mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Yes. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Yes. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Karya-Mu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, Come on church. mulutku bersorak Yes. memuji Yes. nama-Mu. Ya siap katakan sama-sama. Dari hatiku mengalir pujian Bagi-Mu oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, Yes.
Saudara boleh bangkit dari tempat duduk saudara. Mungkin kalau saudara sedang duduk, kita mau goyang-goyang dikit saudara. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Siap-siap, sama-sama katakan. Kiranya sukacita dari Tuhan mengalir buat kita semua. Lagu baru untuk Tuhan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Sekali lagi. Na 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 na. Na 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 na. Na na. Haleluya. Haleluya. Siap yang kita diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, kasih setiamu nyata bagiku ya Tuhan. Aku diberkati, saudara dilimpahi, kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati sama-sama katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati katakan amin. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita berkati sebelah kita. Kamu Diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
percaya Tuhan kami adalah umat-Mu yang diberkati. Kami percaya Tuhan bahwa kami selalu menerima hikmat yang baru dari Tuhan. Aku percaya bahwa kami selalu dilimpahi oleh kasih setia-Mu ya Tuhan. Engkaulah penolong kami Tuhan. Ketika kami tidak sanggup, Engkau yang katakan segala perkara. Engkau yang sanggup menolong dan membantu kami ya Tuhan. Satu iman percaya kami Tuhan yang mau kami katakan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan buat kami. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang menghimpit kita, mari kita percaya bahwa Ia penolong yang akan selalu setia buat kita semua. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku, Yesusku tak pernah gagal. sekali lagi katakan, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, Tak pernah Kau tak mengecewakan. pernah Kau mengecewakan. Dengan iman katakan, Yesusku Tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. segala perkara Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. dalam masa-masa seperti saat ini, mungkin lebih ke masalah ekonomi atau masalah apapun, saya mau tetap kita ajak percaya bahwa Ia Tuhan yang telah selalu setia buat kita, yang akan buka jalan buat kita, apapun permasalahan, apapun kebutuhan kita. Percaya Dia setia, Dia akan selalu buka jalan buat kita. Saya mengalami, orang yang pernah saya temui sebagai seorang security pun mengalami akan pertolongan Tuhan, jalan-jalan yang tidak disangka Tuhan bukakan, Tuhan berkati orang-orang tersebut. Dan saya juga percaya saat ini ketika kita percaya bahwa Tuhan setia buat kita, bahwa kita terus mau berserah pada Tuhan, bahwa kita mau serahkan segala perkara kita di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Saya yakin dan percaya kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Dalam masa-masa seperti ini, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ia setia dan Dia akan memberikan kekuatan buat kita. Mari sama-sama katakan segala perkara. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, Tetap percaya. tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara Segala perkara
iman untuk katakan ini. Nyanyikan dengan iman. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Deklarasikan. Tetap percaya Tuhan setia. Declare it. Segala perkara yes, dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Mari sembah Tuhan. Berapa banyak yang percaya. Mari deklarasikan imanmu pada Tuhan. Engkau penolong kami, Engkau setia. Kami mau serahkan Tuhan dan kami mau percayakan. Karena Engkau satu-satunya batu kara yang teguh. Engkaulah Yehova Jireh, Engkaulah Yehova Rafa, Allah El Shaddai. Yes, haleluya. Tak perlu kami takut, tak perlu kami khawatir. Karena kami menyembah Allah yang hidup. Tak perlu kami bimbang. Karena Engkau Allah yang selalu menepati janji-janji buat kami. Haleluya. Kalau Engkau sanggup menyembuhkan orang, membangkitkan orang dari dulu, sekarang dan bahkan selama-lamanya, kami percaya mujizat-Mu akan terus berlangsung untuk kami yang percaya kepadamu ya Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau lupakan kami Tuhan. Sembah Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Engkau baik. Engkau penolong kami yang setia. Sembah Tuhan. Bersyukur. Apapun yang kita alami saat ini, yang buka jalan buat kita, yang akan menolong kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kau penolong kami, sahabat kami, tak pernah Kau tinggalkan kami. Apapun yang menjadi persoalan kami, apapun yang menjadi kebutuhan kami Tuhan, kami percaya kami punya satu pribadi yang sanggup melakukan segala perkara ya Tuhan, dan sanggup melakukan mujizat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biar kiranya kami mau siapkan hati kami yang menermakan firman-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Kau yang mengurapi hamba-Mu, gembala sedang kami akan membawa firman-Mu ya Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu. Biar kiranya setiap firman yang akan kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian, siang hari ini kita akan mendengar kembali kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu.
Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini Tuhan, di mana kami boleh mendengar kembali kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Biarlah waktu-waktu ini Tuhan kami perlu Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarpun situasi saat ini Tuhan tidak menentu. Kita tidak ada di dalam rumah Tuhan, tetapi kita boleh berada di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Mendengar kembali kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini Tuhan akan tolong melalui Roh Kudus-Mu Bapa. Dan kami serahkan juga hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Roh Kudus yang akan berbicara melalui kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Dan kita tahu saudara sekalian bahwa saat ini seluruh dunia gereja-gereja sedang mempersoalkan mengenai COVID-19. Tetapi saat ini kita tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kepada kita. Kita tidak ada boleh di dalam rumah Tuhan, tetapi Tuhan memberikan kita ide-ide yaitu Zoom, YouTube, supaya kita dapat mendengar kembali kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, bahwa Tuhan beserta dengan kita. Jikalau kita boleh tetap setia di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Dan pada siang hari ini, kebenaran firman Tuhan ini, yaitu mengenai Roh Kudus, yang 2 minggu lalu Pak Eli dengan Vivi mengatakan juga Roh Kudus, jangan mendurhakakan Roh Kudus. Tetapi kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saat kita susah, saat kita lemah, saat kita khawatir, Roh Kudus yang akan memberi penghiburan kepada kita. Dan kita tahu setiap rumah tangga yang belum dipenuhkan Roh Kudus, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, kita boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam satu perumpamaan 5 darah, gadis yang bodoh dan gadis yang pintar. Kalau kita baca di dalam kitab Matius pasal 25 ayat 1, dan kita di situ dikatakan sampai ayat yang ke-13 bahwa 5 darah yang pintar, 5 darah yang bodoh ini, dan Tuhan sudah tolong kepada dia, siapkan pelitamu, siapkan minyaknya, supaya di mana aku datang kamu tidak tertinggal, tetapi kamu boleh bersama-sama dengan aku di sorga. Tetapi apa yang terjadi bagi 5 darah yang bodoh ini? Semuanya tertidur lama, tidak datang-datang. Kapan Tuhan datang? Enggak datang-datang juga. Tertidur semuanya. Dan 5 darah yang pintar ini dia tetap sediakan pelitanya ini dengan minyaknya dan juga ada cadangannya saudara. Ya, tetapi yang bodoh ini dia tidak siapkan cadangannya, tetapi dia hanya ada di dalam pelitanya saja. Dan apa yang terjadi saudara? Waktu kedatangan Tuhan itu tiba, orang berteriak, "Songsonglah dia, bahwa mempelai laki-laki sudah datang. Siapkan pelitamu, songsonglah dia." Apa yang terjadi saudara? Dan 5 darah yang bodoh ini dia kebingungan. Dia tidak melihat pelitanya itu menyala saudara. Mati. Tetapi yang pintar ini dia tetap sediakan minyaknya. Habis dia siapkan lagi ada minyak cadangannya. Nah saat itu saudara, mempelai laki-laki ini datang. Dia minta yang bodoh ini kepada yang pintar. Bagi saya minyaknya sedikit, supaya saya tidak lampunya ini tidak akan padam. Tetapi yang pintar katakan, kamu pergi saja beli di warung di sana minyak, supaya diisi minyaknya itu. Waktu saat yang bodoh ini pergi saudara, apa yang terjadi? Sudah tutup, udah malam. Warung sudah tutup, tidak buka, dan dia balik lagi ke sana, pintu sudah tertutup, tidak bisa dibuka. Dan 5 yang bijaksana ini masuk ke dalam perjamuan, pernikahan. Mempelai laki-laki ini dia songsong. Dan apa jadi ketuk-ketuk pintu, apa yang terjadi saudara? Enggak dibukakan. Dia bilang, aku tidak kenal kamu. Dia bilang, Tuhan mungkin saya ini udah 20 tahun, 30 tahun Tuhan, ikut Tuhan, berbakti di dalam rumah Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kenapa Tuhan tidak bukakan saya? Saya tidak kenal kamu.
Tetapi dalam firman Tuhan di dalam ayat ke-13 dikatakan, di dalam kitab Matius pasal 25 ayat yang ke-13 dikatakan di situ. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita tidak tahu. Kita sudah memasuki tahun 2020. Kita dari Januari kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka kita setiap awal tahun kita berdoa supaya Tuhan tolong. Tahun 2020 ini biar Tuhan akan beri kepada kita kemenangan, kekuatan yang daripada Tuhan. Dan pada bulan akhir dari awal bulan Maret terjadi corona. Banyak orang semua meninggal karena virus corona ini yang mematikan. Ya, virus corona ini bukan saja terjadi saat ini. Zaman dahulu kala di dalam kitab perjanjian lama juga sudah dikatakan. Virus-virus corona itu sudah ada saat itu. Dan apa yang terjadi saat ini? Ya, orang gelisah, ketakutan. Orang-orang kaya siapkan uangnya. Gampang kalau misalnya ada kejadian apa-apa di Indonesia dia akan pergi aja ke luar negeri. Dan apa yang terjadi saat ini? Orang memborong makanan, takut terjadi kelaparan. Tetapi firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kepada kita. Jangan kita menjadi lima darah yang bodoh. Yang tidak ada apa-apanya. Tidak ada minyaknya sedikit pun. Tertinggal. Nangis apapun tidak ada gunanya. Dan saat itu di dalam firman Tuhan katakan. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-42 dikatakan di situ. Matius pasal 24 ayat yang ke-42 di situ dikatakan. Karena itu berjaga-jagalah. Dua kali dikatakan, Matius pasal 25 dikatakan berjaga-jagalah. Kita tidak tahu akan hari dan waktunya. Di dalam ayat yang Matius 24 ayat 42 di situ dikatakan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2020. Masih ada 6 bulan lagi kita mengakhiri tahun 2020. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi saat ini apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hati kita, kita harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Pendeta daripada Niko dikatakan bahwa tahun ini adalah tahun Pantekosta yang ketiga, yaitu Pantekosta ketiga itu pencurahan kuasa Roh Kudus. Seluruh dunia perlu kuasa Roh Kudus. Ya, dia perlu kuasa yang daripada Tuhan. Maka dari itu ayat yang ke-42 dikatakan karena itu berjaga-jagalah. Ditulis dalam bentuk inspirasi masa kini yang menunjukkan keadaan siap sedia, siap siaga terus menerus pada masa sekarang. Alasan untuk bersiaga ini sekarang dan bukannya pada masa yang akan datang ialah bahwa orang percaya masa kini tidak mengetahui kapan Tuhan akan datang untuk menjemput mereka. Tidak ada tanda-tanda peringatan dan mereka tidak boleh menganggap bahwa ia tak mungkin datang hari ini. Dengan kata lain, orang percaya masa kini harus menghadapi kemungkinan bahwa Tuhan bisa datang setiap saat. Kedatangannya untuk menjemput gerejanya dapat terjadi pada hari apa saja. Dan ayat yang selanjutnya 42b dikatakan, kamu tidak tahu pada hari-hari mana. Peringatan Kristus agar muridnya selalu siap sedia harus dipahami sebagai menunjuk kepada kedatangannya dari sorga untuk mengambil orang kudus zaman gereja dan dari dunia. Ya waktu keangkatan gereja. Keangkatan gereja ini, Yesus secara tegas menyatakan bahwa kedatangannya untuk menjemput orang kudus sebelum masa kesengsaraan besar akan terjadi pada saat yang tak terduga dan tanpa diketahui dahulu. Yesus mengatakan bahwa bukan saja mereka tidak tahu saatnya, tetapi bahwa ia akan datang
pada saat yang tidak kamu duga. Hari ini dengan jelas menunjuk pada unsur kedatangan keheranan dan ketidakterdugaan bagi orang-orang percaya bahwa dalam kedatangannya Kristus, peristiwa ini kadang-kadang disebut sebagai tahap pertama dari kedatangan Kristus kali yang kedua. Kalau kita tahu kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, kita tidak tahu kapan waktunya, kapan saatnya Tuhan itu akan datang. Dan saat ini biarlah pada siang hari ini, kebenaran firman Tuhan ini, kita akan taruh bahwa Tuhan kita perlu Engkau. Minyaknya itu ya minyaknya Roh Kudus. Kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus, kita sia-sia. Tetapi biarlah setiap rumah tangga kita masing-masing yang belum dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, biarlah kita ini boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Kita minta Tuhan penuhkan saya dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya saya tidak ketinggalan kalau Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kepada kita. Kita perlu kuasa yang daripada Tuhan di dalam rumah tangga kita. Suami, istri, anak, semuanya Tuhan perlu kuasa yang daripada Tuhan. Anak-anak bisa dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Dan kalau kita lihat di luar negeri di sana, di kota Beijing, ya, di RRT sana, dia ada kebaktian tengah malam, saudara. Tetapi dia penuh dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus bekerja luar biasanya. Begitu juga biarlah kita mau seperti 5 darah yang pintar, yang tidak ketinggalan. Untuk kita penuh dengan kuasa Roh Kudus, kita perlu kuasa yang daripada Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kita, perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan waktu kita senang kita lupakan Tuhan. Waktu kita senang kita bisa berfoya-foya kemana-mana pun kita ada. Uang banyak. Tetapi waktu kita susah kita perlu Tuhan. Ya, itu bukan waktunya. Susah senang kita perlu Tuhan di dalam rumah tangga kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita perlu Tuhan. Itu yang Tuhan mau daripada kita. Bahwa Tuhan itu gembala jiwa kita, kekasih jiwa kita. Terima kasih. Biarlah kita harus berjaga-jaga, saudara. Sekali lagi berjaga-jaga dengan kuasa Roh Kudus. Kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab kami perlu kuasa yang daripada Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Roh Kudus bekerja luar biasa. Biarlah Tuhan kami tidak ketinggalan kalau Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan menjamah setiap rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Biarlah yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan akan tolong. Di dalam kesusahan mereka Tuhan beri penghiburan. Di dalam keadaan duka cita Engkau beri penghiburan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan Tuhan kebenaran firman-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Haleluya, kita sudah mendengar firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua. Kita boleh terus bertumbuh, beriman dalam Tuhan. Dan kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya ujak kita semua untuk sama-sama berdoa syafaat sebelum kita menerima berkat dari Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita sama-sama berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Dimanapun kami berada, kami percaya berkat-Mu, jamahan-Mu tidak terbatas oleh jarak dan waktu ya Tuhan. Tapi Engkau menjangkau semua setiap kami, memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu, ya dan amin, dan tidak akan kembali dengan percuma. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkira setiap firman-Mu ya Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu gembala sidang kami, berkira Engkau memberkati gembala sidang kami ya Tuhan. Berikan selalu kesehatan, kekuatan, berkiranya dalam pelayanan-pelayanannya Tuhan terus mengurapinya ya Tuhan.
Apapun yang dikerjakannya, apapun yang dilakukannya, biar kiranya boleh berhasil dan terus dalam pimpinan Tuhan. Berikan selalu hikmat-Mu Tuhan, visi-Mu, penglihatan-Mu ya Tuhan, untuk boleh terus memimpin jemaat-Mu, untuk boleh terus masuk lebih dalam lagi, lebih dekat lagi dan berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, Indonesia, di mana saat ini sedang mengalami satu wabah ya Tuhan, satu pandemi ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, segala sesuatu ini akan mendatangkan kebaikan buat kami. Ketika kami percaya, ketika kami berserah, ketika kami mengikuti apa yang menjadi tuntunan-Mu ya Tuhan, segala hal yang menjadi ketakutan kami, itu semua akan berubah menjadi satu mujizat. Akan terbuka jalan-jalan yang baru buat kami ya Tuhan. Apa yang menjadi persoalan, yang menjadi ketakutan kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah menyiapkan pintu-pintu yang terbuka buat kami ya Tuhan. Setiap jalan-jalan yang tertutup, Engkau yang akan membukakan jalan buat kami ya Tuhan. Kau berkati Tuhan bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Setiap pulau, setiap desa, setiap kota ya Tuhan, Kau memberkatinya ya Tuhan. Juga pemimpin-pemimpin kepala negara kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, bahkan kepala-kepala daerah ya Tuhan. Kau memberkati Tuhan, berikan hikmat, akal budi dan takut akan Tuhan dalam menjalani negara ini ya Tuhan. Juga untuk kota di mana tempat kami tinggal ini Tuhan, tempat kami berusaha, bahkan tempat kami beribadah ya Tuhan. Berikan memberkati Tuhan kota kami ini ya Tuhan. Berkati pemimpinnya, berkati wakil, dan segala aparat pemerintahannya Tuhan. Kau yang memberikan roh yang takut akan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Kami juga mau bawa Tuhan setiap hamba-hamba-Mu dimanapun hamba-Mu telah Engkau utus Tuhan. Baik di luar negeri maupun di Indonesia Tuhan. Baik di kota, di desa, di pedalaman ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu Tuhan. Biar kiranya dari tempat ini kami mau berdoa, kami mau lepaskan berkat bagi mereka ya Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu. Biar kiranya berkat dari Tuhan boleh turun bagi setiap hamba-hamba-Mu dalam pelayanan mereka. Dengan sepenuh hati hamba-hamba-Mu melayani. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Keluarga mereka akan terus diberkati, akan dipelihara. Pelayanan mereka akan penuh dengan mujizat dan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Sehingga hamba-hamba-Mu terus Kau pakai untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan biar kiranya Kau memberkati setiap keluarga-keluarga di tempat ini ya Tuhan. Dalam pekerjaan kami masing-masing sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, ataupun sebagai mahasiswa, anak-anak ya Tuhan yang bersekolah Tuhan. Kau memberkati semuanya ya Tuhan. Dan biar kiranya ketika kami selesai dari ibadah online ini ya Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Dan apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami mau percaya bahwa Engkau yang akan buka jalan buat kami. Engkau yang setia, Engkau yang tidak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur, biar kiranya berkat dan kasih setia-Mu boleh menyertai kami. Mari saudara, kita siapkan hati kita mau menerima berkat dari Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Baik, kita akan mengangkat kedua belah tangan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji, terima kasih. Selamat pulang dan Tuhan memberkati.